Apa kewajiban seorang wanita setelah menjadi istri? Apa hukumnya istri melawan suami? Ini nampaknya suaminya yang bertanya ini. Dia tak berani sama istrinya, disuruhnya aku bercakap. Agak-agaknya lah ya, wallahu a'lam. Ciri perempuan solihah 3. Idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau kau tengok dia senang hatimu, maka istri berusahalah tampil menyenangkan hati suami. Sekarang banyak istri menyenangkan hati suami orang. Dia berbedak bersolek untuk laki orang. Kalau keluar rumah macam bidadari, tapi kalau balik ke rumah macam mak lampir nyiblorong sundil bolong. Kecuali yang ada di Maredan ini. Di Maredan ini dia di luar rumah cantik, balik ke rumah lebih cantik. Banyak perempuan pakai skincare untuk laki orang. Muka putih, leher hitam. Iza nazarta ilaiha sarratka. Kalau kau tengok hatimu senang. Yang kedua, iza amartaha ata'atka. Kalau kau perintah dia patuh. Kau menutup rambut ya dek? Iya bang. Kau nanti taat kepada suami, jaga anak-anak ya? Iya bang. Baca Quran ya? Iya. Ini kadang sebagian istrinya, kau pakai jilbab ya? Alah, baru ngaji 2 kali, itu pun online. Apalah salahnya ibu bilang iya? Laki-laki itu senang hatinya kalau ibu patuh. Dia yang merasa superior, dia merasa punya kekuasaan. Walaupun duit belanja ibu yang megang. Betul bu? Oh, mengaku orang nih. Yang ketiga, idza ghibata anha, kalau suaminya pergi jauh, hafizat amwalaka wa auladaka, dijaganya hartamu dan anak-anakmu. Bapak pergi keluar kota mencari nafkah, pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Begitu pulang anak-anak sehat. Jangan sampai begitu bapak pulang kulkas digadaikannya, anak telinga tinggal 1 di jewernya, ditengok sawit habis semua brondol. Ini berusahalah menjadi istri yang solihah. Boleh melawan suami Pak Ustadz. Perempuan yang melangkahkan kakinya selangkah keluar dari rumah tidak izin suami, maka sejak keluar pergi sampai pulang dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami yang bagaimana? Suami yang takut kepada Allah, suami yang soleh. Kadang suami ini pun juga, kau mesti taat kepada aku. Sembayang tak pernah. Idul Fitri, Idul Adha, mak tepuk tangan orang ini senang kali hatinya. Jadi sesuai juga ibu taat kepada suami. Semuanya insya Allah suaminya soleh-soleh, istrinya solihah-solihah, anaknya pun soleh. Ini bukti bahwa di sini suaminya soleh, anaknya soleh semua. Kalaulah suaminya genderuwo, bininya mak lampir, anaknya tuyul. Bagaimana pendapat Ustadz orang yang mampu tapi dia tak mau berkurban ketika Idul Adha? Ini nampaknya panitia kurban masjid ini. Man wajada sa'atan, siapa yang rezekinya lapang, falam yudahi, tak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat solat kami. Menurut hadis ini ancaman. Menurut ilmu usul fikih, kalau ancaman berarti hukum berkurban itu wajib. Lawan daripada wajib adalah haram. Berarti orang yang mampu wajib berkurban. Yang tidak berkurban haram hukumnya. Menurut mazhab Hanafi. India, Pakistan, Bangladesh, Turki, sebagian Mesir, itu mazhabnya Hanafi wajib berkurban. Kita mazhabnya apa? Takut semua sama mazhab Hanafi. Kita mazhabnya Syafi'i, berkurban hukumnya sunat muakkad. Maka berkurbanlah Bapak Ibu sekalian. 2,5 juta. Bagi orang Maredan 2,5 juta tuh upil aja itu. Bersin aja itu. 2,5 juta. 2,5 juta. Bagi 12 bulan, bagi 360 hari. Berapalah itu cuma
maka buatkan tabungan kurban Masjid Azhar. Ibu juga buatkan perwiritan Ar-Rahman punya tabungan kurban. Setiap acara wirid tabung, nanti kurbannya banyak. Wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan. Darah hewan kurban yang jatuh ke tanah dari leher kambing sebelum darahnya jatuh, dosa orang yang berkurban sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Hewan kurban yang dipotong itu nanti akan datang pada hari kiamat. Biquruniha dengan tanduknya, wa azlafiha dengan kukunya, wa as'ariha dengan bulunya. Kukunya, tanduknya, bulunya akan datang pada hari kiamat bersaksi di hadapan Allah. Kenapa bukan dagingnya? Kenapa bukan limpahnya? Kenapa bukan hatinya? Kenapa bukan gazebohnya? Kenapa disebut tanduknya, kukunya, bulunya? Karena tanduk, kuku, dan bulu tak pernah dimakan orang. Pernah Bapak Ibu diundang orang, Ustaz Somad nanti datang ke rumah ya, kita makan gulai bulu. Nggak ada. Ustadz, ini ada kenang-kenangan sedikit untuk pergi umroh. Apa nih Pak? Ini namanya rendang kuku. Tak ada. Kukunya, bulunya, tanduknya tak dipakai. Kalau kuku, tanduk, dan bulu saja tidak dipakai bersaksi, apalagi dagingnya, apalagi hatinya, apalagi parunya. Fatibu biha nafsan, sucikanlah diri kamu dengan berkorban. Mudah-mudahan masih ada bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Insya Allah masyarakat Maredan akan berkurban nanti insya Allah. Amin ya Rabbal. Saya nggak bisa makan daging kambing Pak Ustadz, darah tinggi saya naik. Siapa yang bilang makan daging kambing darah tinggi? Kalau makan daging kambing itu darah tinggi, udah lama saya mati. Yang membuat darah tinggi itu justru air putih. Cobalah ibu makan di tempat makan, tak dibawakan orang tua air putih. Naik darah tinggi. Mana air putihnya? Betul tak Bu? Betul kata orang ini. Orang di Arab tuh makan daging kambing seekor, tak ada darah tinggi. Saya ini orangnya penasaran. Saya tanya dokter, Pak dokter, apa betul daging kambing itu buat darah tinggi? Enggak Pak Ustadz. Lalu kenapa katanya orang makan daging kambing naik darahnya? Yang membuat darah itu rusak minyaknya, kecapnya, sama garamnya. Garam tak boleh terlalu banyak. Rusak buah pinggang, masuk ke dalam darah. Minyaknya itu masuk ke dalam darah. Maka kalau dibakar, maka bagus, tidak jadi masalah. Pergilah ibu, pergi undangan. Balik dari undangan, naik darah tinggi. Kunang-kunang, jantung tak tenang. Kata dokter, ada makan gulai kambing? Enggak ada. Soto kambing? Tidak ada. Sate kambing tidak. Lalu kenapa darah tinggi naik? Rupanya bukan gara-gara kambing. Menengok kawan yang undangan tuh gelangnya besar. Itu yang membuat darah tinggi. Yang salahkan kambing. Mencari kambing hitam. Ini ibu pun kalau ada duit, ada cincin, ada gelang, janganlah pula tunjukkan. Jam berapa ya? Gatal. Padahal mau menunjukkan. Padahal menunjuk kangkung satu ikat kan cukup dengan ini ya. Kangkung ini lah, kangkung satu ikat. Jaga perasaan orang lain. Pulang dia ke rumah pingsan gara-gara itu. Dia pingsan lakinya mati. Padahal yang undangan tadi pun rupanya imitasi dari pasar bawah. 2 kali rugi. Itu tidak ada di Maredan. Di Maredan ini semuanya orangnya baik-baik semua. Sedap kali ceramah di Maredan ini rasanya. Tak habis-habis. Al-hazihin niyah al-fatihah.